Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel Applicat Indonesia dalam sesi program One Day One Parts. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Haidi, tergabung dalam Application Engineer PT Applicat Indonesia, akan membahas bagaimana cara kita membuat suatu frame dengan menggunakan SolidWorks ya. Di sini terdapat beberapa profil support maupun tulangan seperti ini. Bagaimana cara membuatnya di SolidWorks? Langsung saja kita mulai dengan cara klik new, kemudian pilih template-nya, parts-nya seperti biasa. Kemudian langkah awal saya akan membuat suatu sketch terlebih dahulu sebagai patokan. Di sini saya akan buat di right plane agar dia posisinya di tengah-tengah. Di sini ada keterangan lingkaran yang bagian ini 48 mm dengan panjang 25 mm. Oke, pertama-tama saya buat midpoint line terlebih dahulu. Di sini di bagian origin ini dengan dimensi ada keterangan di sini 140. Oke. Beri dia dimensi 140 mm. Kemudian saya buat sketch lingkaran pada bagian ini dan juga di bawahnya juga ada sketch lingkaran untuk membuat profil yang ini. Pertama-tama saya fokus ke bagian ini terlebih dahulu. Di sini ada keterangan 48 mm. Oke. Kemudian yang lingkaran bagian bawah itu 32 mm. Oke, saya input di sini 32 mm. Kemudian bisa di exit sketch ya. Nah, untuk yang bagian ini, bagian tulangan ini, di sini ada keterangan 35 mm dari titik senternya ya. Oke, jadi titik center ini saya buat sebagai acuan agar nanti di extrude boss sebesar dengan jarak 35 mm dari center ya. Saya contohkan seperti ini. Klik extrude boss. Di sini perlu diketahui ya, diperhatikan kita mengekstrudnya satu persatu. Oke. Seperti ini. Nah, di sini saya buat from offset ya dengan parameter 35 mm. Kemudian directionnya untuk bagian ini dengan panjang 25 mm. Oke. Kemudian arahnya saya reverse seperti ini. Kemudian bisa diklik OK. Nah, lanjut lagi ke bagian bawahnya ini. Sketch ini bisa saya tampilkan, show sebagai acuan. Nah, di sini saya pilih extrude boss kembali ya. Saya pilih sketch bagian ini, bagian bawah. Lalu di sini saya pilih seperti yang awal, from offset. Offsetnya 35 mm. Lalu saya reverse. Kemudian bagian ini juga saya reverse arahnya ya. Sini ada keterangan 19 mm untuk panjangnya. Saya input sini 19 mm. Oke, bisa diklik centang. Kemudian di sini ada profil penghubung tulangannya, yaitu berbentuk oval seperti ini ya, dengan dimensi parameter yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita membuatnya? Ini kita buat terlebih dahulu referensi plan untuk membuat masing-masing sketch. Jadi referensi plan pertama saya pilih di titik ini. Kemudian second referensinya saya buat sejajar terhadap top plan. Ya. Paralel terhadap top plan. Kemudian oke. Nah, kemudian di plan 1 ini saya buat sketch atau dibuat terlebih dahulu ya dua plan sebagai titik referensi sketch untuk bagian ini, bagian tulangan ini, profil ini. Titiknya saya pilih bagian ini, kemudian second referensinya saya pilih top plan.
Jadi dia memotong bagian tengah pada permukaan ini. Oke, masing-masing berada di tengah lingkaran. Ya, kemudian di plan 1 ini saya sketch. Sebelumnya saya hide terlebih dahulu untuk plan 2 agar tidak mengganggu ya. Di plan 1 ini saya sketch. Kemudian pandangannya atau display stylenya saya ubah ke hidden lines visible. Baru saya pilih di sini ellipse untuk memulai sketchnya seperti ini. Ya. Untuk titik-titik ini saya beri acuan relation terhadap titik origin yaitu horizontal. Lalu titik ini juga vertikal. Baru kita input parameternya. Di sini ada keterangan jarak dari center ke titik center ini ya 44 mm. Oke, bisa kita input smart dimension dari titik center oval ini ke titik origin yaitu 44 mm. Kemudian saya baru input parameter-parameternya sebagai berikut. Di sini ada lebar 12 mm. Oke, saya input dari titik ini terhadap titik ini yaitu 12 mm. Kemudian di sini sudah fully defined. Untuk sekedar pengecekan bisa kita input di sini ya. Apakah sudah sesuai 48 atau belum ya? Sudah sesuai 48. Jadi kita langsung saja exit sketch ya. Baru kita fokus ke plan berikutnya. Di sini plan 2 saya aktifkan kembali, show. Di plan 2 ini saya sketch. Untuk plan 1 baru saya hide ya, hidden. Untuk pandangannya saya ubah kembali ke hidden lines visible seperti ini. Baru saya input sketch oval kembali seperti ini ya. Oke. Nah, ini relation coincidence-nya saya hapus terlebih dahulu. Saya akan mengkonsidenskannya dengan sudut ini. Coincidence. Ini jangan lupa dibuat horizontal terhadap origin, titik centernya. Oke. Kemudian baru kita input parameternya. Di sini lebarnya sama ya, 12 mm. Oke, dengan ketinggian 32 mm. Oke, ini bisa kita buat terhadap titik centernya yaitu horizontal. Oh, di sini sudah over defined, kita hapus ya. Kita hapus horizontalnya atau kita undo terlebih dahulu. Oke. Di sini masih belum terdefinisikan dengan baik ya. Kita cari titik midpoint ya agar dia itu fully defined. Jadi kalau sudah ketemu midpoint ya, maka dia otomatis akan fully defined seperti ini. Kemudian bisa kita exit sketch. Baru pandangannya kita ubah kembali ya. Untuk sketchnya dan plan-nya bisa saya hide. Lalu saya akan membuat profil ini dengan menggunakan fitur Love Boss. Setelah sebelumnya kita membuat kedua profil ellipse, maka kita akan menyatukannya dengan fitur Love Boss seperti ini. Pilih profilnya yang mana saja. Kemudian sudah terlihat previewnya. Nah, untuk titik hijau ini sebagai titik referensi, kita arahkan saja agar dia lurus ya kiranya. Arahkan ke titik dari titik center profil ellipse-nya seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini.
Selanjutnya untuk body berikutnya, ini tinggal saya lakukan proses mirroring. Pilihannya itu body to mirrors. Opsinya saya unchecklist terlebih dahulu untuk merge solid ya. Nah, untuk bodinya bisa dipilih aja bagian ini. Mirror face plane-nya saya pilih right plane. Oke. Selanjutnya saya akan fokus ke sketch profil tulangan ini ya. Ini bisa saya buat di right plane. Pandangannya saya buat jadi hidden lens visible. Nah, di sini ada keterangan kalau dia kiranya dia posisinya tangan sial terhadap sudut ini. Oke. Dengan keterangan untuk profilnya seperti ini, 30, lebarnya 4 mili, 4 mili. Oke, dengan jarak itu 26 ke center lingkaran ini. Pertama-tama saya input dulu untuk vertexnya sebagai acuan di sini. Ya. Kemudian saya buat 2 center strike slot seperti ini. Oke. Saya buat 2 center strike slot seperti ini. Untuk masing-masingnya saya buat dia horizontal. Kemudian untuk masing-masing arkusnya saya buat tangan sial terhadap sudut ini. Oke. Lalu saya pilih center line. Saya hubungkan antara edge to edge-nya seperti ini ya. Kemudian di sini ada keterangan 4 mm bagian tengahnya tulangannya. Bisa saya pilih offset entities. Oke. Pilih offset entities 2 mm, lalu pilih bidirectional. Oke. Ya. Oke. Baru kita trim entities di sini. Bagian untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu. Ya. Pilih garisnya. Nah. Kemudian garis ini titik ini dengan titik origin saya buat vertikal. Ini juga vertikal. Lalu untuk jarak edge to edge-nya, garis ke garisnya sebesar 30 mm. Kemudian di sini ada keterangan 26 ke center. Dari ujung ke sini center yaitu 26 mm. Kemudian untuk lebarnya saya input 4 mm masing-masing. Ups, ada kesalahan. Sini jangan lupa arkus dengan garisnya buat tangan sial. Masing-masing buat dia relationnya tangan. Oke. Dan bagian bawah juga ya. Tangan sial agar ada over define seperti ini bisa dihapus salah satu ya.
Saya dihapus salah satu. Oke. Mungkin saya undo terlebih dahulu. Nah, saya fokus pemberian dimensi terlebih dahulu ya untuk masing-masing slotnya. Nah, di sini ada yang terlewat. Bisa kita berikan tanggal relationnya. Nah, di sini juga saya input 4 mm. Lalu untuk bagian ini, sini ada keterangan radius 3 mm pada tulangan ini. Oke, input aja di sini fillet. Parameternya 4. Nah, pilih sudut-sudutnya yang mana saja. Ya. Kemudian di sini masih underdefined ya. Kita cari tahu apakah ya ternyata ini belum terdefinisikan dengan baik. Kita input aja di sini 4. Oke, setelah semuanya full define, bisa kita exit sketch, pandangannya, display style-nya saya ubah kembali ke shaded with edge. Lalu saya pilih extrude boss dengan kondisi up to surface. Di sini saya reverse arahnya terlebih dahulu untuk bagian ini. Face-nya pilih body frame ini. Kemudian aktifkan direction 2 untuk mengaktifkan bagian lainnya, sisi lainnya. Di sini saya input juga up to surface, face-nya bagian ini ya. Kemudian diklik OK. Nah, sekilas kalau kita section terhadap right plane, sekilas sudah sama ya. Ya, seperti ini kurang lebih. Oke, saya klik kembali section view. Lalu di sini ada keterangan lagi ya. Ada lubang dan juga di bagian ini ada keyhole dengan dimensi 3,2 kali 1,7. Saya input terlebih dahulu untuk bagian lingkarannya. Saya buat terlebih dahulu untuk bagian lingkarannya, untuk bagian lubangnya. Di sini saya cari titik tengahnya terlebih dahulu, titik centernya. Oke. Kemudian saya input diameter lubang bagian atas yaitu 22 mm. Lubang bagian bawah sebesar 16 mm. Kemudian saya pilih extrude cut. Di sini from sketch plan, lalu pilih stroke all untuk kondisinya. Nah, baru untuk membuat keyhole-nya, saya fokus ke sketch bagian ini ya, ke permukaan bagian ini. Saya buat sketch, saya convert entities untuk permukaan lubang dalamnya. Baru saya input di sini center rectangle. Oke. Nah, untuk titik centernya saya buat lurus terhadap point center dari lubang bagian dalam. Saya buat vertikal untuk relationnya. Saya input di sini dimensinya 1,7 untuk ketinggiannya. Kemudian lebarnya yaitu 3,2 mm. Setelah itu bisa kita lakukan proses trim untuk bagian sketch lingkarannya. Kemudian baru kita lakukan proses extrude cut. Select konturnya, pilih saja sketch atau permukaan dari sketch yang sudah kita buat ya. Directionnya pilih stroke all. Oke. Kemudian bisa kita checklist. Sudah jadi keyhole-nya. Untuk langkah berikutnya saya akan menambahkan fillet. Nah, di sini ada keterangan fillet yaitu radius 2 mm ya di setiap sisi
lubang bagian luar ya, atau permukaan bagian luar. Di sini saya input menggunakan feature fillet. Nah, di sini parameternya input aja 2 mm, itemnya mana saja, sudutnya mana saja, diklik aja sudut-sudutnya, diklik sudut-sudutnya seperti ini. Kemudian baru kita lakukan proses centang aja di sini. Ya, setelah semua sudah terinput, oke, kita bisa cek ya. Kita bisa cek untuk pandangannya sudah betul atau tidak dari pandangan front atau pandangan depan. Seperti ini ya. Kemudian untuk pandangan samping ya. Tadi kita juga sudah lakukan proses pengecekan sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Untuk pemberian warna coloring di sini rekan-rekan dapat menggunakan feature appearance ya. Diklik kanan pada command manager appearance di sini. Pilih appearance. Nah, di sini coloring bisa rekan-rekan pilih warnanya seperti apa dan klik OK. Seperti ini kurang lebih. Baik, untuk One Day One Parts pada hari ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts episode berikutnya. Terima kasih.